Hai guys, di sini Hamdan. Kalian sering gak sih lihat para pengamen, pengemis, dan gelandangan di jalanan? Nah, apakah mereka itu sangat berpengaruh sama pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Seperti apa sih mereka itu sama ekonomi? Kemudian kepikiran gak sih sama kalian apa jadinya kalau mereka itu diberdayakan? Nah, mudah-mudahan di video ini kita bisa belajar bareng. Kita enjoy videonya, serap ilmu yang ada dalam video ini. Sebelumnya, video ini diperuntukkan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengembangan Ekonomi Umat Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Hamdan Arif Imahturi dari kelas BM5A. Di video tugas ini, sebelumnya saya perkenalkan dulu apa itu pengembangan ekonomi umat. Pengembangan ekonomi umat merupakan mata kuliah di bidang ekonomi yang membahas mengenai bagaimana caranya perekonomian umat bisa berkembang, seperti melalui UMKM atau kegiatan perekonomian lainnya. Tidak hanya itu, peningkatan perekonomian di sini ternyata menjunjung tinggi ajaran Islam, di mana menjelaskan konsep Al-Quran dan As-Sunnah. Hal yang menarik dari mata kuliah ini yaitu peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Bagaimana sih caranya ekonomi itu bisa berkembang? Yaitu dengan cara pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Nah, sumber daya ini yaitu berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, negara pun wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan akan stabilitas ekonomi, yaitu kesetaraan tenaga kerjaan dan pembangunan sosial ekonomi. Ekonomi Islam secara filosofis cenderung berlandaskan pada asas tauhid, yaitu hubungan antara aktivitas ekonomi, manusia, dan Tuhan. Prinsip yang timbul dari landasan tauhid adalah prinsip yang pertama prinsip khilafah, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip kenabian, yang keempat prinsip kepersaudaraan, yang kelima prinsip kebebasan bertanggung jawab. Selain itu, terdapat nilai-nilai instrumenter yaitu larangan riba, wajibnya membayar zakat, kerjasama ekonomi antar sesama, dan jaminan sosial di peran negara. Nah, tumbuhnya perekonomian ini terjadi karena adanya pelaku ekonomi. Pelaku di sini yaitu kita atau manusia itu sendiri. Nah, kita sering gak sih lihat di jalanan pengamen, pengemis, gelandangan. Kalian ngerasa kasihan gak sih? Mereka itu gak diberikan pendidikan ya, minimal pendidikan SD, SMP, SMA lah. Mereka itu rata-rata usianya anak-anak dan remaja. Kenapa mereka nggak sekolah, malah mengamen? Nah, kita sebagai pemberdaya masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting bagi mereka. Contohnya kita memberikan suatu pelatihan-pelatihan kepada mereka mengenai contohnya seperti cara memperbaiki motor atau cara memperbaiki komputer, di mana pelatihan-pelatihan tersebut bermanfaat bagi dia untuk mencari uang atau mencari penghidupan sehari-hari. Nah, kemudian dengan diberikannya pelatihan-pelatihan tersebut, kita tidak lupa juga memberikan berupa teknik caranya berwirausaha ala Nabi atau dalam Islam. Dan jika lengkap sudah yang diberikan semua mereka, tinggal kita diberikan modal untuk membuka usaha. Seperti tadi misalkan membuka usaha bengkel motor atau membuka usaha servis komputer. Dari situlah ekonomi mulai berjalan. Nah, secara tidak langsung kita sudah memberikan solusi kepada mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau putus sekolah dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak hanya itu, jika wirausaha ini sudah berjalan, mereka juga harus menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS. Kerjasama ini tidak lain hanya untuk mewujudkan berjalannya sistem yang islami, tapi juga pemodalan UMKM. Dalam pengembangan UMKM ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM, kemudian memperluas jaringan antar pelaku bisnis, dan menciptakan informasi yang isinya berupa potensi usaha UMKM yang dapat dioperasikan dengan lembaga LKMS. Kenapa pemberdayaan masyarakat ini sangat penting untuk ekonomi? Karena manusialah yang memajukan ekonomi melalui aktivitas-aktivitas perekonomiannya. Kenapa juga saya berfokus pada anak, remaja putus sekolah atau pengangguran yang ada di jalanan? Karena merekalah yang menjadi penerus bangsa ini. Apa jadinya Indonesia 10 tahun ke depan? Maka dari itu pentingnya memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka, kepada pengamen, kepada gelandangan, anak-anak putus sekolah, dan lain-lain. Jika dirinya sudah bisa memberdayakan dirinya sendiri, maka dia bisa memberdayakan negara yang tadinya ekonominya terpuruk menjadi ekonominya naik. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekeliruan karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.